Ya, pemirsa, pemerintah mengadakan diskusi publik untuk mengatasi pemilu hoax dan menegakkan hukum 2019. Untuk mengetahui hal ini, kita akan bergabung dengan rekan Patricia Mapalie dan juru kamera Ade Suherman yang saat ini berada di kawasan Jakarta. Ya, Patricia, apa kemudian langkah-langkah yang disiapkan oleh pihak pemerintah maupun dari pihak penegak hukum untuk menanggulangi potensi hoax pada saat tahun politik ini di tahun 2019? Ya, Teza dan juga pemirsa, hari ini pemerintah menggelar diskusi publik terkait juga dengan pemilu hoax dan juga penegakan hukum, karena seperti yang kita tahu, seperti yang Anda katakan juga tadi, bahwa tahun ini merupakan tahun politik, di mana di tahun politik ini bertebaran banyak sekali isu-isu ataupun berita-berita bohong atau yang lebih kita kenal dengan hoax. Untuk itu pemerintah menggelar diskusi publik yang dihadiri oleh sejumlah pihak, dalam hal ini seperti ada dari kepolisian atau Polri, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan juga dari Kominfo, kemudian dihadiri juga oleh sejumlah peneliti, akademisi dan juga para insan media, di mana pada diskusi pada siang hari ini membahas spesifik tentang pemilu hoax dan juga penegakan hukum. Dari diskusi yang telah kami ikuti tadi, ada sejumlah hal yang perlu dicatat di sini. Yang pertama, dari pihak kepolisian kemudian memetakan terlebih dahulu kemungkinan atau hal-hal yang kemungkinan bisa menjadi persoalan pada saat pemilu pada tahun ini, yakni seperti pemilu yang kita tahu digelar serentak pada tahun ini, berbeda dengan sebelumnya, pada pemilu sebelumnya yang dimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden ini digelar secara terpisah. Kemudian juga ada kemungkinan munculnya politik identitas atau politisasi SARA, yang dimana pemanfaatan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa seperti black campaign atau kampanye hitam dan juga hoax atau berita-berita bohong. Kemudian juga adanya penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Pemda untuk parpol atau caleg-caleg tertentu, serta pemilu yang ditumpangi agenda yang bertentangan dengan Pancasila. Melihat hal-hal ini yang dikatakan bahwa memungkinkan memunculkan persoalan di masyarakat, maka ada langkah-langkah pastinya yang juga sudah dilakukan oleh sejumlah pihak, bukan hanya dari pihak kepolisian, namun juga dibantu atau merupakan juga tugas dari pemerintah dan juga dibantu oleh unsur-unsur terkait lainnya dan juga melibatkan masyarakat, di mana kalau kita lihat dari Polri dan juga dari pihak pemerintah ada koordinasi, kemudian juga sinergitas mulai dari seperti Polri dan juga Kominfo yang terus berkoordinasi terkait dengan pemberitaan atau penyebaran berita bohong yang juga pastinya langsung terkait dengan kedua baik Polri maupun Kominfo. Kemudian juga dari Polri membentuk Satgas Nusantara, Tezar, di mana Satgas Nusantara ini memiliki tujuan atau bertugas untuk meminimalisir berita-berita hoax dan juga berita-berita bohong yang beredar di kalangan masyarakat, serta juga langkah-langkah penegakan hukum. Namun sebelumnya polisi melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu, namun apabila memang sudah tidak bisa menanggulangi hal tersebut, maka akan dilakukan penegakan hukum. Sementara dari pihak pemerintah sendiri, yakni dari Kominfo, yang langsung memerangi berita bohong di masyarakat yang beredar di masyarakat. Ini ada Kominfo bekerja sama dengan tentunya dengan sejumlah unsur, mulai dari komunitas-komunitas di Indonesia, kemudian juga berkoordinasi dengan kementerian yang lain, lembaga-lembaga, dengan contohnya juga dengan lembaga MUI, yang kemudian MUI mengeluarkan fatwa muamalah bermedia sosial, dan juga dengan komunitas-komunitas yang lain, kemudian juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, endorser, dan juga melalui edukasi, melalui komunitas, seperti juga yang dilaksanakan pada hari ini, yakni melalui diskusi publik. Kemudian juga Kominfo menggelar atau menyediakan aduan konten di website dari Kominfo itu sendiri. Nanti apabila ada di antara masyarakat yang mendapatkan aduan konten negatif atau mendapati ada konten yang bersifat dapat memecah belah bangsa ke kemudian hari, untuk dapat melaporkan kepada pihak pemerintah lewat website atau aduan konten yang sudah disediakan oleh pemerintah lewat website dari Kominfo.